Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya seperti biasa, Jag Channel. Kita akan mengulas untuk hari ini 3 Juni 2021 ya. Oke teman-teman, IHSG tutup hari Rabu 2 Juni plus 84 poin ya, atau plus 1,4%-an ya, di level 6031, di atas MA50-nya ya posisinya. Nah teman-teman, IHSG berhasil tutup di atas resist MA50, jadi ada kemungkinan akan menuju ke posisi 6073 ya, di posisi resist Bollinger Band topnya atau atas gitu kan. Jadi kelihatannya IHSG akan mencoba ngebreak ke sana gitu kan. Dilihat juga dari posisi MA10-nya sudah mulai naik gitu kan, dan MA5-nya gitu kan akan mengarah ke golden cross dari posisi MA10-nya, MA10 dan MA25-nya ya. Kelihatannya IHSG untuk hari ini mungkin bisa mencapai 6073 gitu kan, di posisi Bollinger atas atau Bollinger topnya gitu kan. Nah jika fase dari dia dapat breaking 6073 ini, maka jika dapat dilalui, IHSG akan memasuki uptrend atau bergerak di kisaran 6100 sampai 6400 ya, kurang lebihnya antara di situ dulu gitu kan ya. Karena melihat dari antara bulan Juni-Juli inilah mungkin akan menyampai antara di kisaran 6400 ya di bulan Juli. Nah kita akan melihat pergerakan IHSG, walaupun mungkin kalau melihat dari secara regional tutup hari ini kita melihat Oke, ini Dow tutup tadi malam plus 25-an ya, tipis teman-teman ya, 0,07 gitu kan. Dan posisinya kelihatannya Eropa juga plus 0, tipis-tipis semua ya ininya ya. Perancis ini plus 32, 0,5-an. London 0,3 aja gitu kan, dan Jerman 0,2. Kelihatannya sih masih bergerak di antara ini, jadi market kemungkinan masih plus tipis ya untuk hari ini ya kelihatannya. Nah, untuk komoditinya sendiri kita melihat IHSG komoditi kita akan mengaruh ke IHSG enggak nih. Kita melihat dari harga emasnya di posisi 1911 ya, naik ya. Terus posisi dari nikelnya sendiri kita lihat di sini naik 90-an gitu kan. Terus timahnya naik 160-an. Kayaknya untuk IHSG bisa untuk up lagi sih, untuk naik lagi nyampe 6073 untuk hari ini ya. Berarti kurang lebihnya antara 40 poin lah ya, 40 poin. Berarti kurang lebihnya antara 0,7%-an lah gitu kan. Kalau misalnya iya mencapai 6073, berarti kan 40 poin dari harga penutupan hari ini 6031 ya. Ini kurang lebihnya di situ. Nah teman-teman, kalau melihat dari ini juga yield obligasi pemerintah Amerikanya juga masih stabil di antara 1,589. Kemarin kan 16 lebih, turun lagi di bawah 16. Ini menunjukkan adanya bakal adanya capital inflow untuk ke kita gitu kan, karena stabilnya harga yield, stabilnya yield obligasi pemerintah Amerika ya. Ini juga menunjukkan jadi ada efek dari yield ini, yield obligasi pemerintah Amerika yang 10 tahunan ini gitu kan ya. Dan posisinya juga kita melihat ya, harus melihat data dari
kasus COVID juga kita harus perhatikan juga di kita udah berapa gitu kan ya. Kalau terakhir kemarin kalau nggak salah masih di antara 6.500 sekian, antara 6.600-an kok gitu kan, antara di situ masih belum begitu tinggi lah. Intinya di situ ya masih standar lah untuk sekarang ini. Efek dari libur lebaran masih diantisipasi maksimal 8 ribuan gitu kan ya. Jadi kita masih melihat kelihatannya untuk market sih mungkin masih bisa mendukung untuk ke 6073. Mudah-mudahan di situ bisa diberikin dan sampai ke 61, maka arahnya IHSG masih akan naik antara 6100 sampai 64 di antara Juni-Juli ini ya. Karena kita melihat untuk Juni-Juli ini biasanya IHSG akan naik gitu kan secara tahunan antara 5 tahun ini. Bulan Juni ini biasanya naik semua nih. Ini bulan Juni ya, teman-teman bisa lihat nih, Juni ini naik terus gitu kan. Dan ini Juli dari 2016, ini Juli malah full naik ya semuanya dari tiap tahunnya. Nah nanti di Agustus mulai ada penurunan, September yang rata-rata turun semua gitu kan gitu. Jadi kita perhatikan untuk IHSG ya di antara Juni-Juli ini, manfaatkan untuk posisinya kita ambil untung di antara bulan Juni-Juli ini. Ya teman-teman, kita sudah melihat ini. Kita akan coba melihat beberapa saham yang mungkin masih bisa diperhatikan ya untuk teman-teman gitu kan. Salah satunya adalah kita akan melihat multipolar ya. Multipolar di sini. Nah, MLPL di sini kembali lagi ngebreak ya di antara menyentuh ke mendekati EMA 10-nya. Kemarin di posisi 464 kembali mental dan naik sampai 550. Ada resist di 580-an ya kalau nggak salah di sini ya, antara 570 tertinggi waktu itu berat 570. Jika break 570 sih harusnya bisa sampai antara resistnya 585 dan 650 ya teman-teman ya di situ ya. Jika 570 break ada 585 nantinya 585 dan jika berhasil dibreakin juga di situ arahnya ke 650 dulu ya untuk si multi ya 58 ya antara 570 sampai 585 di situ akan coba berhasil atau tidak ya ngebreakin. Maka jika 570 sampai 585 ini berhasil dibreakin untuk multipolar ini MLPL, maka arahnya menuju ke 650 ya untuk MLPL ya. Berikutnya teman-teman kita perhatikan lagi ini ya yang jangan sampai ketinggalan, yaitu BRI. BRI yang posisinya sudah cukup lumayan rendah ya BRI ini ya. Nah, BBRI ya. BBRI ini udah cukup lumayan rendah gitu kan, dan ini naik berapa kali dihajar turun lagi, naik berapa kali. Nah, ini udah MA 200-nya udah posisinya sudah mulai di crossin nih ya oleh MA 10. Nah, di sini juga MA 25-nya di crossin hari kemarin ya. Nah, sama MA 10. Nah, ini ada kemungkinan jika hari ini turun dikit itu kesempatan buy untuk teman-teman semua ya. Sebelum BRI akan break posisinya kembali ke 4.500-an, 4.500 sampai 4.700, di situ akan konsolidasi gitu kan untuk BRI ya. Karena indeks akan naik itu pasti diangkatnya dari saham-saham besar ya, seperti BRI salah satunya, saham-saham blue chip pastinya ya. IHSG tidak akan bisa naik kalau blue chipnya ibaratnya masih tidak akan bergerak gitu kan. Nah, saya lihat ini
kesempatan teman-teman kalau mau masuk ya antara di BRI ya. BRI ini adalah salah satu penggerak indeks juga salah satunya ya. Jadi karena di kita sektor banking yang cukup lumayan besar juga untuk menggerakkan indeks. Saya lihat untuk BRI ini sudah mulai tanda-tanda kenaikannya sudah ada. Jika hari ini turun sih kesempatan teman-teman untuk masuk ya. Posisinya sih antara kalau saya lihat di sini BRI ini support antara 4.200-an dan MA5-nya di 4120. Jika turun sampai 4120 sih itu kesempatan banget untuk masuk lebih banyak ya kalau menurut saya gitu kan. Nah, posisi BRI masih up, target sendiri sih antara 47-an di situ 4.700-an. Nah, untuk di situ mungkin akan konsolidasi terlebih dahulu baru akan melanjutkan naik atau stuck di situ konsolidasinya gitu kan. Itu. Untuk berikutnya ada Adaro ya teman-teman, dengan kenaikan batu bara juga ini Adaro gitu kan, ini kelihatannya sudah mulai bagus gitu kan untuk diperhatikan. Kemarin tutup di posisi 1260 pas posisi Bollinger Band-nya dia ya, dan volumenya juga sudah mulai cukup lumayan banyak untuk Adaro ya. Jadi perhatikan untuk hari ini mungkin bisa jadi ada golden cross antara MA10 dan MA25-nya ya. Itu jadi perhatikan untuk Adaro ya, ada kemungkinan mulai akan diberikin kembali, atau mungkin kalau misalnya mau tunggu teman-teman paling tunggu antara di 1230 ya sebagai supportnya, yaitu MA50-nya 1230 itu MA50-nya gitu kan, itu supportnya. Kalau mau nunggu ya antara 1230 dia akan bergerak turun di situ mental lagi atau tidak gitu kan, itu sebagai supportnya yaitu di 1230 ya, di MA50-nya MA200 MA50 di sini MA200-nya dia gitu kan, dia akan bergerak lagi atau dia akan tunggu nantinya, kita lihat ya, atau dia terus break gitu kan. Itu untuk Adaro ya. Berikutnya ada Tebik ya, Tebik. Nah, Tebik ini kalau kita lihat juga kemarin berhasil break di antara resist 2798 ya, di Bollinger atas ya 2728 lah intinya ya, tutupnya di 2810. Jadi saya lihat juga ini Tebik udah mulai bergerak up lagi, bergerak naik lagi setelah dia turun dari posisi awal Mei gitu kan. Sekarang awal Juni sudah mulai bergerak naik kembali ya. Itu untuk Tebik masih bagus untuk diperhatikannya teman-teman, untuk bisa buy spekulasi. Dia udah mencapai tertingginya lagi gitu kan, udah ngebreakin dari tertinggi sebelumnya. Jadi Tebik waktu itu juga ya antara dia berhasil di sini tertingginya 2850 ya, resistnya ya 2850 berhasil break atau tidak nih. Kalau misalnya 2850 berhasil break sih mungkin arahnya 29-an ya untuk si ini sampai 3000 ya posisinya ya. 29 sampai 3000 ya untuk Tebik ya teman-teman. Berikutnya ada Antam. Nah, ini kita menarik untuk Antam yang selama ini bergerak agak susah. Kemarin break 2480-nya yang menandakan dia udah mulai kembali up gitu kan. Dia berhasil melewati dari MA25-nya 2480 dan tutup di 2550 ya. Maka kalau kita lihat ini udah mulai kembali ya. Untuk hari ini mungkin nanti jika MA10 ini berhasil di crossin sama MA25, maka untuk Antam ini akan kembali menuju ke 27-nya ya, 27-nya gitu kan. Kalau misalnya di 25, kalau lihat dari ini sih harusnya bisa ya, karena posisi di situ ada 2745 ini 2750 ya, intinya resist dari Bollinger atasnya juga intinya ya. Jadi harusnya sih bisa mencapai ke sana ya, antara minggu-minggu ini sih harusnya ya. Minggu-minggu ini berarti antara Kamis dan Jumat besok ya, kalau misalnya market mendukung juga ya intinya ya, harusnya. Nah gitu. Terus berikutnya ada
ESA. ESA juga ini kita lihat ya, dia mulai kembali up gitu kan di sini, walaupun dari awalnya ini udah mulai downtrend, tapi ini di sini MA 10 dan MA 25-nya akan kelihatan bisa golden cross ya, dan dia tapi masih tutupnya masih di bawah resist Bollinger atas ya, resist Bollinger atas di 390. Mudah-mudahan sih hari ini bisa break in di 390-nya. Kemarin tutup di posisi 382 ya. Jadi mudah-mudahan kalau dia berhasil break di 390, maka ada kemungkinan dia akan naik kembali ya untuk ESA. BMSR berikutnya, BMSR BMSR bukan Bimantara, BMTR ya, BMTR Bimantara itu, sorry. Nah ini Bimantara ya, BMTR kelihatannya kemarin kan turun dulu ya, dia 2 hari kemarin gitu kan. Nah pas tanggal 2 ini dia mental dari posisi EMA 10-nya gitu kan, tutupnya di 292 gitu kan Bimantara. Tapi kita untuk Bimantara ini kita tunggu aja, nggak usah kita langsung makan untuk hari ini ikutan gitu kan dia break, karena masih kadang permainannya seperti ini Bimantara ini ya, 1 hari naiknya tinggi, berikutnya turun, kita melihat kondisinya dulu gitu kan. Jika hari ini sih mungkin kalau mau buy ya kita tunggu di antara kisaran 280-an gitu kan, di posisi support Bollingernya ya, gitu kan, di antara 280 kalau mau beli sih antara di situ ya untuk BMTR ya. Berikutnya ada ERA. Untuk ERA sendiri kelihatannya dia sudah mulai memasuki kembali naik ya, karena melihat di sini antara MA 10 dan MA 25-nya juga sudah mulai menipis dan mendekati, dan ini sudah mulai mungkin hari ini kalau misalnya dia berhasil break 625, 630, maka dia akan menuju sampai ke 645-an kembali gitu kan ya untuk si ERA ini ya. Nah jika berhasil ini maka 660 pun akan bisa dilalui gitu kan, resist yang antara di situ ya untuk si ERA ya. Berikutnya ada XL. Ini XL ini juga cukup lumayan menarik ya teman-teman. Ini posisi MA 200-nya udah nge-cross ya dengan MA 10 ini. Nah, posisinya dia juga udah mulai uptrend terus nih kelihatannya, dengan volume yang cukup lumayan juga gitu kan. Nah, kelihatannya sih kalau misalnya ada turunan sedikit ya kesempatan kita untuk masuk gitu kan. Mungkin antara posisinya 25-an sih ya, secara ininya ada support di 2500 ya untuk si XL. Jika mau ngetes buy dulu di 2500 sih boleh saja gitu kan untuk si XL, karena targetnya XL kembali ke posisi ke 3000-an ya teman-teman. Tapi di situ ada di 27 sebelumnya gitu kan, 27 nanti dan 3000 nanti arah ininya ya gitu, posisi untuk si XL ya. Berikutnya ada Wood. Nah Wood kan ini posisinya masih kita melihat kan udah golden cross di hari sebelumnya di tanggal 31 ya. Cuma kemarin tanggal 2 Juni posisinya turunan dulu, tapi volume juga cukup lumayan gitu kan. Nah ada kemungkinan sih kalau misalnya dia di kisaran 790 lah ya, 790 sih sebenarnya menarik untuk diperhatikan. Kalau dia nyampe di situ ya 790 itu bagus untuk coba spekulasi buy di antara situ ya. Dan targetnya sendiri posisinya masih antara di sementara 880-an sih untuk si Wood ya di situ. Berikutnya ada
Tower ya, TOWR sendiri posisinya kemarin berhasil tutup di posisi kisaran MA5-nya di 12.03 dan tutupnya di 12.05 ya. Antara di sini dia sebelumnya sudah turun di tanggal 31 Mei-nya, yaitu di posisi ini ya, di 11.75 tutupnya, tapi berhasil di tanggal 2-nya dinaikin kembali ke posisi 12.05 ya. Jadi masih cukup lumayan menarik selama dia masih berada di atas EMA 10, maka ada kemungkinan dia akan up kembali ke 12.50 ya. Di situ sih resistnya 12.50 ya, range-nya. Berikutnya OPMS ya. Ini OPMS sendiri posisinya hari ini sih udah mulai golden cross ya untuk OPMS. Jadi ada kemungkinan OPMS akan menuju ke resist berikutnya, yaitu di 850-an ya, 850 untuk OPMS. Jika 850 ini berhasil diberikin, maka arah ke 900-an ya teman-teman ya untuk OPMS. Ini masih menarik diperhatikan karena sudah mulai mental dari harga dari supportnya gitu kan, udah kembali up gitu kan. Jadi perhatikan untuk OPMS juga, ini menarik untuk trading ya OPMS. Berikutnya ada Prim nih teman-teman. Prim ini juga udah lama ya, dia bergerak di bawah terus, ini antara 100-an, terus 4 hari ini yang posisinya naik mulai di atas 200-an kembali. Dia mulai ada akuisisi untuk rumah sakit di Medan gitu kan, Prim ini. Jadi menarik untuk diperhatikan, dia mulai agresif untuk tahun ini, dan keuntungannya juga dia targetkan tahun 2021 itu pertumbuhan bisa sampai 60% katanya gitu kan, karena melihat dari 2020 dia pertumbuhannya sampai naik 46% ya. Nah, kemungkinan untuk Prim ini sektor rumah sakit emang sekarang ini masih diuntungkan dengan adanya pandemi ini ya teman-teman ya. Kemarin dia baru akuisisi yang rumah sakit di Medan di bulan Mei ini ya, senilai 200 sampai 300 miliaran ya untuk akuisisinya gitu kan. Jadi kemungkinan akan mendongkrak laba dari Prim ini ya, Royal Prima atau Prim gitu kan. Jadi menarik, kalau menurut saya kalau kemarin kan tutup di 280, kita lihat kalau misalnya bisa break sih ya boleh ikutan posisi resist sementara di 292-an ya, 294, 292 antara di situ. Jika break maka 300-an, dan arahnya sih targetnya sendiri antara 400-an katanya sih ya. Sebelumnya antara di situ, tapi 300 harus bisa dilalui dulu nih teman-teman ya, 300-nya. Nah, kalau misalnya ini juga volume sudah mendukung dia untuk up kembali gitu kan. Nah, kalau saya sih sarankan coba tunggu, kalau bisa posisi masuk di antara 260-an ya kita tunggu di antar situ, karena takutnya seperti 3 hari sebelumnya ya naik tinggi, 2 harinya turun gitu kan. Nah, kita tunggu waktu itu tuh tertingginya 256 gitu kan, 256, berikutnya akan turun sampai ke 224, lumayan kan 30 perak gitu kan. Tapi tetap ya teman-teman, mainnya tetap jangan jangan sampai terlalu banyak, karena kita nggak tahu aktifnya Prim ini sampai kapan gitu kan, dan volumenya juga nggak begitu banyak sekali sebenarnya, makanya kita harus hati-hati jangan terlalu banyak masuk ke sini gitu kan. Itu teman-teman ya untuk Prim. Berikutnya ada Kija. Kija mulai up kembali ya, Kija ya, mental dari posisi EMA 10-nya ini, dan ditutup posisi 199. Resistnya dia di 202-nya masih belum bisa diberikin gitu kan.
Ya mudah-mudahan hari ini bisa break 202, maka arah ke 210-nya mungkin ya, 210 di posisi Bollinger Top-nya ya itu. Berikutnya ada ITMG nih teman-teman. ITMG kemarin naiknya cukup lumayan tinggi dan volumenya juga cukup lumayan besar ya. ITMG didongkrak dengan harga batu baranya yang cukup lumayan naiknya gitu kan. Maka Indo Tambang Raya ini harusnya sih hari ini bergerak di kisaran ya mungkin turun dulu antara 13.730-an ya. Di situ ada supportnya 13.730 ya. Jadi kita melihat apakah bisa menyentuh di situ gitu kan kembali atau masih up tetap naik gitu kan. Itu kita perhatikan untuk ITMG jika udah ada yang punya ada resist di antara 15 ya ITMG untuk hari ini. Kemungkinan sih hari ini kemarin dari posisi 13 naik sampai 14 ribuan ya kurang lebihnya ya. Sebelumnya 12.925 malah naik 1000 lebih ya. Jadi tunggu kalau bisa lihat support di 13.700-nya ya. Boleh spekulasi buy antara 13.700 sih. Coba dilihat di situ ya untuk ITMG. Berikutnya ada Akra ya. Akra juga ini mulai ada golden cross di sini ya teman-teman ya. Dan di MA 200-nya dia berhasil mental nih sebelumnya gitu kan minggu-minggu ini, maka di sini dia sudah mulai golden cross antara MA 10 dan MA 25-nya kemarin gitu kan. Jika berhasil dia bikin posisi resist di 3370 gitu kan, 3375 lah intinya, 3370, maka arah resist itu menentukan dia akan kembali naik atau tidak ya untuk Akra. Tapi kalau menurut saya sih menarik untuk dites kalau dia resist awal 3370 posisinya. Nah kemarin kan naik sampai 3330. Nah jika diberikan 3370 maka dia harusnya bisa kembali ke posisi waktu itu Akra tertingginya 3700-an ya teman-teman ya. Jadi jika di sini bisa diberikan maka arah awal di antara sini ya teman-teman 35-an gitu kan. 35 ada resistnya. Nah sebelum dia akan ke 37 gitu kan nantinya ya. Oke. Dan NIKL nih teman-teman. Walaupun volumenya kecil tapi NIKL kelihatannya dia akan mengarah antara ke, kalau menurut rumus sih targetnya bisa ke 18-an kembali gitu kan. Dengan volume ya kembali mulai agak naikannya di sini ya. Di antara ini karena dia juga sudah mengetes MA 200-nya berapa kali dia dites. Nah sekarang berhasil sih diberikan MA 200-nya ya. Udah 4 hari yang lalu gitu kan. Nah kita kalau mau tunggu buy antara posisi di 12.40 dulu, spekulasi buy 12.40 dan di antara 11.80 kalau emang masih diturunin ya di antara situ. Nah kita lihat tunggu sampai di antara itu ya teman-teman ya kalau bisa, karena kondisinya NIKL kalau lagi turun kadang ya cukup lumayan juga gitu kan. Tapi secara garis kalau kita tarik garis lurusnya NIKL mulai ada uptrend ya ke situ ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya ulas ya untuk hari ini. Ada posisinya multipolar, BRI, Adaro, Tebing, Antam, Bimantara, ESA, ERA, XL, Wood, Tower, OPMS, Prim gitu kan, Kija, ITMG, Akra gitu. Itu yang bisa saya ulas untuk hari ini. Dan satu lagi adalah NIKL ya. Itu aja mungkin teman-teman. Seperti biasa saya mengingatkan kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual ya. Jadi ingat kondisinya
tetap kita harus memperhatikan juga dengan didukung indeks ini akan naik jika kasus COVID tidak meledak kembali ya di Indonesia karena liburan Lebaran kemarin gitu kan. Tapi saya optimis sih kesempatan di bulan Juni Juli ini harusnya IHSG kembali naik gitu kan ya, kembali naik. Di antara itu manfaatkan untuk kesempatan ini untuk Anda dapatkan uang dari bursa gitu kan, dari pasar modal ini gitu kan ya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.